Ya gengs, maaf ya. Kayaknya kemarin tuh gue skip deh ya. Nggak, bukan dengan sengaja gitu. Cuman kemarin ada kerusakan di mikrofon gue. Yang mana gue udah coba untuk ngakalinnya dan tetap suaranya pecah, cempreng. Jadi ya sudah lah ya. Suka labil gitu emang. Sampai sebenarnya udah di pikiran gue tuh kemarin udah banyak topik yang mau gue obrolin nih sama kalian pada nih. Terus hilang deh. Tapi alhamdulillah kemarin banget nih hari Sabtu, gue dapat email, dapat komen di First Story. Gue langsung baca aja kali ya. Dan gue nggak perlu sebutin dia ini siapa, anonimus lah ibaratnya. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Saya seorang wanita pekerja yang merantau. Saya menjadi tulang punggung keluarga. Posisi saya saat ini belum menikah karena masih ingin puas-puasin untuk nyenengin diri sendiri dan keluarga di kampung halaman tentunya. Pada saat saya hendak melakukan sesuatu untuk menyenangkan diri saya sendiri seperti jalan-jalan, beli baju, beli makanan enak, seringkali muncul perasaan bersalah kepada keluarga saya di kampung. Dan pada saat perasaan bersalah itu muncul, saya menjadi tidak lepas perasaannya untuk menikmati hal-hal menyenangkan itu. Karena kepikiran keluargaku di rumah gimana ya? Apakah mereka makan enak juga seperti saya di sini? Apakah bisa merasakan hal yang menyenangkan seperti ini juga? Apakah boleh aku senang-senang sendiri di sini? Kurang lebih seperti itu. Apakah perasaan bersalah seperti itu normal? Terima kasih. Oke, yuk kita bahas. Assalamualaikum. Gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Gue langsung to the point aja ya teman-teman. Misalkan Rasulullah nih, beliau kan juga di usia 60 tahun itu bekerja ya, bekerja ke orang. Bukan hanya untuk menghidupi dirinya loh, istrinya, menghidupi anaknya juga, menghidupi cucunya. Bayangin deh. Dan belum lagi kadang-kadang kalau misalkan ada umat beliau yang meminta sesuatu ke beliau, itu beliau ada pasti dikasih. Beliau itu tidak pernah makan enak kecuali beliau itu memanggil sahabat-sahabatnya. Beliau itu makan daging atau apa gitu. Jadi kan sesuatu yang sangat jarang lah di rumah beliau. Itu tetangga-tetangganya beliau, sahabat-sahabatnya beliau itu dipanggil untuk makan bareng di rumah. Jadi beliau pasti akan merasa tidak enak ketika beliau menikmati kesenangan duniawi itu sendiri. Dan tidak ada manusia lain yang lebih kita contoh kecuali Rasulullah. Tidak ada manusia lain yang lebih disayang oleh Allah kecuali Rasulullah SAW. Artinya, justru orang-orang seperti ini orang-orang yang disayangi sama Allah. Gini teman-teman, sesimpel inilah. Gue seorang ibu, ya. Dulu sebelum gue punya anak, ya gue bukan orang yang suka hedon juga sih, cuman bukan tipe yang sweet gitu. Maksudnya kadang jalan-jalan sendiri, makan angkringan sendiri, apa-apa sendiri gitu, memuaskan keinginan gue. Begitu gue punya anak, teman-teman, ada hal yang dikasih sama Allah. Menurut gue itu gift banget. Apa? Yaitu ketika gue jauh dari anak gue, terus gue tiba-tiba dikasih kesempatan untuk dinner dari perusahaan, makanan yang enak banget ya, ibarat kata. Enak banget secara logika. Tapi karena hati gue selalu berpikir bahwa ya ya anak-anak di rumah nggak bisa ngerasain nih gitu kan. Ada perasaan yang disebut dengan istilah rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Ya kalau menurut gue sih kenapa lo bisa sampai merasa bersalah gitu. Karena lo ada hati, lo merasa sayang sama mereka, sama keluarga kamu. Masih dikasih hati yang bercahaya yang penuh dengan kasih sayang. Bukan hati yang mati. Sekarang gini deh, misalkan nih, dua case lah. Sama-sama ngasih. Antara kamu ngasih ke pengemis di pinggir jalan, atau lo ngasih uang lo itu ke keluarga lo, pasti kan rasanya beda ya. Ya kan, lu kan nggak mungkin dong misalkan setiap mau makan terus lu mikirin pengemis tadi makan gak ya kan nggak kayak gitu kan. Ya kan, karena itu cuman ngasih doang. Tapi kan beda kasusnya ketika dengan keluarga lo, dimana lo pasti mikirin mereka, peduli lah ibaratnya, peduli sama mereka karena akarnya apa? Rasa kasih sayang. Analogi yang ekstrimnya kayak gini. Lo lihat kan ketika saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina itu benar-benar dibantai kayak gitu ya kan. Itu tuh walaupun eh
kita jauh, kita nggak kenal, tapi kan ada rasa kayak kita jadi enak makan, tidur juga kayak kepikiran, terus sholat juga kepikiran, sampai berbuah itu menjadi doa, betul nggak? Sampai dikonversi menjadi doa. Yang itu mengingatkan kita kepada Allah. As long as semua itu berubah menjadi doa, mendekatkan kita kepada Allah, justru anugerah ya buat gue. Ngomong gue dari tadi ngomong bolak-balik, lu paham gak ya? Lu punya keinginan buat beli iPhone misalkan. iPhone 10 juta. Terus kita melihat nih korban-korban di Gaza. Saudara-saudara kita di sana yang mempertahankan agamanya Allah di sana. Dibantai. Ibu kehilangan anaknya, anak kehilangan orang tuanya, dan semacamnya lah. Tidak perlu effort untuk menjadi selfish. Artinya tidak perlu usaha untuk menyenangkan diri kita sendiri. Gak ada perjuangannya. Gampang ya, duit-duit gue tinggal beli aja iPhone 10 juta. Tapi di sisi lain ada nurani kamu yang bilang, aduh, gue punya duit 10 juta nih. Kalau gue beliin iPhone, bisa sih. Tapi saudara-saudara gue di sana gimana ya? Udahlah, ini saatnya uang ini gue kasih ke saudara-saudara gue di Gaza. Kalau orang masih dikasih kebaikan sama Allah, itu pasti dikasih taufik untuk berpikir sampai ke situ. Tinggal kita tuh mau bertindak ke arah mana. Jadi untuk kita senang-senang sendiri aja tuh rasanya merasa bersalah melihat saudara-saudara kita dibantai tanpa kita berbuat apa-apa. Itu kita masih merasa bersalah, teman-teman. Tapi ada loh, padahal sebelahnya dia, itu ibarat kata dekat banget sama dia, itu saudaranya dia, Palestine people lah ibarat kata. Orang-orang Palestina itu dibantai. Mereka masih bisa membangun menara, dia masih bisa membangun ini, membangun itu, masih bisa pesta-pesta, pesta pora. Mereka tahu kondisi Palestina seperti itu. Dan mereka bisa kayak gitu. Alhamdulillah. Kebayang gak sih? Ketika lu mau senang-senang sendiri dan ada perasaan bersalah, apakah itu normal? Jawabannya adalah tidak normal. Itu hanya ada di hati orang-orang yang dikasih cahaya sama Allah. Tidak butuh perjuangan untuk menyenangkan diri sendiri. Apalagi itu duit-duit lu. Tapi hanya orang-orang terpilih yang diberi Allah taufik untuk merasa bersalah ketika lu senang-senang sendiri, sementara orang lain belum tentu sesenang itu. Ya, gampangnya empati gitulah. Dan empati di zaman sekarang itu mahal banget. Asli. Itu jangan kamu fokus ke rasa bersalahnya doang. Konversi itu ke doa. Biar kamu tidak salah langkah. Sekalinya kamu mengabaikan firasat lagi, mengabaikan feeling itu, terus kamu happy-happy sendiri, kamu cuekin itu, lama-lama hati kamu yang mati. Menyenangkan diri sendiri itu boleh, asal jangan berlebihan. Ya, ketika lu merasa bersalah, kompensasiin itu. Aku kan punya tanggung jawab untuk nungguin anak-anak gue di rumah gitu ya, ngedidik mereka, nemenin mereka gitu ya. Jujur nih, ketika gue ada tugas luar kota nih ya, jauh misalkan 2 hari, gue nggak ketemu sama mereka, itu ada rasa bersalah. Tapi tidak ada pilihan lain di saat itu. Setelah sekembalinya dari sana, gue nggak hanya membawakan hadiah jajan gitu ke anak-anak gue, tapi gue kasih waktu dan diri gue nemenin mereka untuk pergi ke suatu tempat bareng-bareng. Jadi ada kompensasinya, biar nggak merasa bersalah-bersalah amat gitu lah ya. Nah kalau misalkan untuk membeli sesuatu, contoh ya, ini kalau gue ya, gue pastikan dulu keluarga gue cukup dulu. Itu. Jadi jangan sampai gue senang-senang sementara keluarga gue kekurangan. Jadi gue menyenangkan diri gue dari uang sisa yang udah gue kasih ke mereka. Yang penting masih dalam taraf wajar. Contohnya ketika kita makan sendiri, orang kita makan sendiri paling butuh apa sih? Butuh kenyang doang kan. Paling 20.000 lah sekali makan. Dia semahal-mahalnya 40.000. Kalau misalkan makan sekali doang hanya untuk mencari kekenyangan doang, untuk mengenyangkan perut doang, itu kita butuh 300.000. Kalau gue pribadi sih, ya kalau gue pribadi nih, gue mungkin memilih untuk beli yang 50.000 aja, sisanya yang 250 itu bisa kasih, itu bakal gue kasih ke orang lain. Ya, berbagi kesenangan dengan orang lain. Nggak akan rugi kok, asli. Nggak akan rugi. Allah pasti akan gantikan itu dengan yang jauh lebih baik. Nggak usah dipikirin, pasti terjadi. Karena barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, itu pasti Allah gantikan dengan yang jauh lebih baik. Jauh lebih baik dalam hal ini apa aja? Banyak. Bisa jadi dari sisi rezeki, bisa jadi dari sisi karir. Tapi yang buat gue paling menyenangkan adalah ketika digantikan dengan apa?
Digantikan dengan lihat anak-anak gue misalkan mereka seneng, mereka bisa happy, mereka jadi lebih dekat sama Allah, mudah untuk ibadah, itu jauh lebih menyenangkan gue. Itu sih. Jadi apa ya? Gue bisa relate apa yang lu rasain dan berdoalah minta petunjuk sama Allah. Ya, nanti Allah akan mudahkan. Ya, berbagi aja lah berbagi gitu. Ketika kalau dapat bonus misalkan berbagi aja, nanti pasti balik. Dan itu kayak lingkaran rezeki gitu loh. Ketika lu ngasih, itu ada kembalinya, lebih gede lagi. Itu ngasih lagi, lebih gede lagi. Percaya deh. Jadi boleh menyenangkan diri sendiri, tapi please tetaplah sederhana, tetap jadi kamu aja. Oke? Okay? La haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.